Sekarang aku masih di jalan. Baru pulang kantor. Aku juga tahu sekarang sudah jam 10. Iya, jam 10 lewat 18 menit. Serahlah. Sandy melangkah perlahan. Sebelah tangannya memegang ponsel yang ditempelkan ke telinga, dan tangan yang sebelah lagi mengayun-ngayunkan tas tangan kecil merah. Ia menghembuskan napas panjang dengan berlebihan dan mengerutkan kening. Saat ini orang terakhir yang ingin diajaknya bicara adalah Lee Jong-soo. Tapi laki-laki itu malah menelponnya dan bersikap seperti kekasih yang protektif. "Jong-soo, sudah dulu ya, aku lelah sekali." Sandy menyela ucapan Lee Jong-soo dan langsung menutup telepon. Sekali lagi ia menghembuskan napas panjang lalu menatap ponselnya dengan kesal. Kenapa hari ini muncul banyak masalah yang tidak menyenangkan? Tadi pagi ia sudah bermasalah dengan salah satu klien perusahaan. Kemudian diomeli atasannya dan akhirnya harus lembur sampai selarut ini. Sandy semakin kesal begitu mengingat apa yang sudah dialaminya sepanjang hari. Tapi ia terlalu lelah untuk marah-marah. Selang tulang di tubuhnya terasa sakit dan otaknya sudah tidak bisa disuruh berpikir. Lagi-lagi ia menghembuskan nafas panjang. Ini bukan pertama kalinya Sandy harus bekerja sampai larut malam. Tapi hari ini ia sudah memutuskan akan berhenti bekerja untuk merancang busana itu. Pekerjaannya sungguh-sungguh memakan waktu dan tenaga sehingga tidak ada lagi tenaga yang tersisa untuk berkonsentrasi pada kuliahnya di pagi hari. Ia berhenti melangkah dan mendesah. "Bisa gila aku," gumamnya pada diri sendiri. Sandy memandang sekelilingnya. Kota Seoul masih belum menunjukkan tanda-tanda mengantuk. Bangunan-bangunan di sepanjang jalan seakan sedang berlomba-lomba menerangi seluruh kota, membujuk orang-orang untuk menikmati indahnya suasana malam musim panas di ibu kota Korea Selatan yang menakjubkan ini. Meskipun sudah bertahun-tahun menetap di Seoul, Sandy masih terkagum-kagum pada suasana kota ini. Jam memang sudah menunjukkan pukul 10 lewat, namun jalanan masih dipenuhi pejalan kaki dan mobil-mobil yang berlalu lalang. Aroma makanan tercium dari restoran Jepang di depan sana. Lagu disko terdengar samar-samar dari toko musik di sampingnya. Suara orang yang berbicara, berteriak, dan tertawa. Tiba-tiba Sandy merasa kepalanya pusing. Lalu pandangannya berhenti pada toko makanan kecil di seberang jalan. Setelah merenung sesaat, ia mengangguk dan bergumam, "Baiklah." Seolah menyerah pada perdebatan yang dia lakukan seorang diri. Sandy menyeberangi jalan dengan langkah cepat, secepat yang mungkin dilakukan sepasang kaki yang belum beristirahat selama 8 jam terakhir, dan masuk ke toko itu. Setelah memberi salam kepada bibi pemilik toko yang sudah lama dikenalnya, Sandy langsung berjalan ke rak keripik. "Nah, Sunhei, ada masalah apa lagi di kantor?" tanya bibi pemilik toko setelah melihat 5 bungkus besar keripik kentang yang diletakkan Sandy di meja kasir. Sandy tersenyum. "Ah, tidak ada. Saya hanya sedikit stres." Ia membuka tas tangannya dan mencari dompet. "Kemana dompet itu?" "Sebentar, Bibi. Saya yakin sekali sudah memasukkan dompet tadi." Sandy mengaduk-aduk isi tasnya, lalu menumpahkan seluruh isinya ke meja kasir. Kini, selain 5 bungkus keripik kentang, di sana ada sisir kecil, buku kecil yang agak lusuh, ballpoint yang tutupnya sudah hilang, bedak padat, lip gloss, kunci, payung lipat, 3 keping uang logam, sapu tangan merah, ponsel, 2 lembar struk belanja yang sudah kusam, bungkus permen kosong, dan jepitan rambut. "Kenapa tidak ada?" Sandy bergumam sendiri sambil terus mencari. "Ketinggalan di rumah. Berarti seharian ini aku tidak menyadari." Ia tidak membawa dompet. Tiba-tiba ia mendengar dering ponsel. Sandy melirik ponselnya yang tergeletak di meja kasir. "Oh, bukan ponsel yang berbunyi. Kan sudah sampai di rumah." "Iya, sebentar lagi aku kesana." Sandy menoleh ke arah suara bernada rendah itu. Suara itu milik pria bersetelan putih yang berdiri di belakangnya. Rupanya bunyi tadi adalah bunyi ponsel pria tersebut. Sekarang Sandy melihat orang itu menutup ponselnya dan memasukkannya ke saku celana panjangnya. Sebelah tangannya memegang keranjang kecil berisi 5 botol. Suju. Pria berkacamata itu masih muda. Mungkin usianya sekitar 20-an atau awal 30-an. Wajahnya tampan dan penampilannya rapi sekali.
seperti seseorang yang mempunyai kedudukan penting di perusahaan besar. Pria itu memandang Sandy, lalu tersenyum ramah. Oh, baru pertama kali Sandy melihat senyum yang begitu menarik. Senyum itu membuat rasa lelahnya seakan menguap, tak berbekas. Senyum itu sangat menawan, sangat... Sandy menggeleng untuk menjernihkan pikiran dan kembali memusatkan perhatian pada barang-barangnya yang berserakan di meja kasir. Tiba-tiba Sandy merasa tangannya ditepuk-tepuk. Ia mengangkat wajahnya dan melihat bibi pemilik toko sedang tersenyum padanya dan berkata, "Sunhee, bagaimana kalau tuan ini membayar belanjaannya duluan?" Sandy memandang bibi pemilik toko, lalu berpaling ke arah pria yang berdiri di belakangnya. "Oh, ya maaf." Sandy menyingkir ke samping dan pria itu melangkah maju. "Berapa?" tanya pria itu sambil meletakkan keranjang yang dipegangnya di meja. Tiba-tiba terdengar bunyi ponsel lagi. Kepala Sandy mulai terasa sakit seperti ditusuk-tusuk. Ia sudah sangat lelah dan sekarang bunyi ponsel pria itu nyaris membuatnya lepas kendali. Pria itu mengeluarkan ponsel dari saku celana dan meliriknya sekilas. Lalu ia meletakkan ponsel itu di meja dan merogoh saku yang sebelah lagi. Ia mengeluarkan ponsel yang berbeda. Ternyata ponsel yang kedua itulah yang sedang berbunyi nyaring. Astaga, cepat jawab teleponnya. Satu ponsel saja sudah bikin pusing, kenapa punya dua? Pikir Sandy sambil memijat-mijat pelipisnya. Pria itu membayar belanjaan sambil tetap berbicara di ponsel, lalu berjalan ke pintu. Tiba-tiba ia berbalik dan mengambil ponsel satu lagi yang tadi diletakkan di meja kasir. "Maaf," gumamnya sambil tersenyum kepada bibi pemilik toko dan Sandy. Lagi-lagi senyum itu, senyum yang bisa menghangatkan hati yang beku sekalipun. "Tunggu," kata-kata apa itu tadi? Sandy memejamkan matanya. Lalu kuat-kuat dan ketika ia membuka mata kembali, pria itu sudah berjalan keluar dan masuk ke mobil sedan putih yang diparkir di depan toko. Karena Sandy tetap tidak bisa menemukan dompetnya, bibi pemilik toko mengizinkannya membayar besok. Sandy mengumpulkan kembali barang-barangnya yang berserakan di meja kasir sambil berkali-kali membungkukkan badan dalam-dalam sebagai tanda terima kasih sekaligus minta maaf. Begitu keluar dari toko, Sandy langsung membuka sebungkus keripik dan mulai makan. "Sekarang pulang ke rumah," katanya pada dirinya sendiri. Selesai berkata begitu, ponselnya berbunyi. Saat itu juga ia mengutuk hari ponsel diciptakan. Sebenarnya ia tidak ingin menjawab ponselnya karena merasa harus menghemat tenaga untuk perjalanan pulang. Tapi benda tidak tahu diri itu terus menjerit minta diangkat. Akhirnya Sandy menyerah dan mengaduk-aduk tasnya dengan ganas untuk mencari ponsel sialan itu. Sebelum ia sendiri yang bakal menjerit histeris di tengah jalan. "Halo?" Sandy ingin marah, tapi suaranya malah terdengar putus asa. Tidak terdengar jawaban dari ujung sana. Orang itu bisu atau apa? "Halo, siapa ini? Silakan bicara." "Halo, halo." Sandy baru akan memutuskan hubungan ketika terdengar suara seorang pria yang ragu-ragu di seberang sana. "Maaf, bukankah ini ponsel Tewo?" "Siapa lagi orang ini?" "Anda salah sambung. Ini ponsel Han So-hai," ujar Sandy ketus dan langsung menutup lap ponselnya dengan keras. Sandy menatap ponselnya sambil menggigit bibir penuh rasa dongkol. "Tidak bisakah kau biarkan aku tenang sedikit?" Ia baru akan mencabut baterai ponsel itu ketika ia merasa harus menelpon ibunya untuk memberitahu ia akan segera sampai di rumah. Walaupun Sandy tinggal di Seoul dan orang tuanya di Jakarta, mereka sering menelpon dan mengecek keberadaannya. Tadi ibunya malah sudah sempat menelpon untuk menanyakan kenapa Sandy belum sampai di rumah. Ia membuka ponselnya kembali dan menekan angka 1 yang akan langsung terhubung ke rumah orang tuanya di Jakarta. Tapi ia heran ketika melihat tulisan yang tertera di layar ponselnya setelah ia menekan angka itu. Bukan tulisan rumah Jakarta yang tertera seperti biasa, tapi nama Park Hyun-sik. Sandy cepat-cepat memutuskan hubungan dan tertegun. Sandy mematikan ponsel yang dipegangnya. Memang itu ponsel miliknya. Setidaknya bentuk dan warnanya sama persis dengan ponsel miliknya. Ia membuka daftar telepon di ponselnya dan melongo melihat nama-nama yang tidak dikenalnya. Otaknya yang sudah lelah dipaksa berpikir.
Tadi di toko Bibi itu semua barangnya berserakan di meja kasir, termasuk ponselnya. Ketika ponsel milik pria yang berdiri di belakangnya tadi berbunyi untuk pertama kali, ia mengira ponsel sendiri yang berbunyi karena dering ponsel mereka sama. Kemudian ponsel kedua pria itu berbunyi. Pria itu meletakkan ponselnya yang pertama di meja dan mengeluarkan ponsel kedua. Jadi di meja kasir ada ponsel pria itu dan ponsel Sandy. Sandy teringat pada bentuk ponsel pria itu yang diletakkan di meja memang sama dengan bentuk ponselnya sendiri. Sebelum keluar dari toko, pria itu berbalik untuk mengambil ponsel pertamanya yang tertinggal di meja. Sekarang Sandy memegang ponsel dengan daftar nama yang tidak dikenalnya. Otaknya mulai bisa mencerna apa yang sedang terjadi. Artinya orang itu telah mengambil ponsel yang salah. Pria tadi mengambil ponsel Sandy. Sandy memukul-mukul dadanya dan mengerang putus asa. Bagaimana ini? Aduh, bisa gila aku, gila. Ia melihat ke kanan dan ke kiri. Mobil pria itu sudah tidak tampak. Sandy merasa tubuhnya nyaris ambruk ke tanah. Rasanya ingin menangis saja. Kemana ia harus mencari orang itu? Tiba-tiba ide muncul di otaknya yang sudah hampir lumpuh. Ponselnya ada pada pria itu, bukan? Berarti Sandy bisa menelpon ke ponselnya dan pria itu akan menjawab. Sebersis tenaga muncul kembali. Ia menghubungi ponselnya dengan ponsel pria tadi yang sedang dipegangnya. Sandy berjalan mondar-mandir di tepi jalan dengan gelisah sambil menunggu hubungannya tersambung. Cepat angkat, cepat, tolong. Halo? Oh, Hyung, kenapa lama sekali? Pak Hyun Sik tersenyum meminta maaf kepada laki-laki bertubuh tinggi yang membuka pintu, lalu melangkah masuk ke rumah yang sudah sering didatanginya. Maaf, jalanan agak macet, katanya sambil berjalan ke ruang duduk yang luas. Hei, Tae-woo, punya makanan ringan? Aku sudah beli minuman. Jung Tae-woo mengikuti Pak Hyun Sik ke ruang duduk. Ia tidak menghiraukan pertanyaan temannya dan balik bertanya, Hyung sudah dengar gosipnya? Pak Hyun Sik memperhatikan temannya yang menghempaskan diri ke sofa. Tatapan Jung Tae-woo terlihat menerawang dan cemas. Sebagai manajer Jung Tae-woo, Pak Hyun Sik memahami alasan kekhawatirannya. Dari mana asal gosip itu? Kata Tae-woo, seakan-akan bertanya pada dirinya sendiri. Pak Hyun Sik hanya tersenyum kecil dan mengulurkan sebotol suju kepadanya. Tae-woo membuka tutup botol itu dan meneguk isinya. Aku dibilang gay. Tae-woo tertawa pahit. Kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Memangnya sikapku seperti wanita? Atau aku pernah terlalu dekat dengan pria? Katakan padaku, Hyung. Jangan-jangan selama ini Hyung juga berpikiran seperti mereka. Pak Hyun Sik duduk di kursi di hadapan Tae-woo, ikut meneguk suju langsung dari botolnya. Kau tahu aku tidak pernah berpikir seperti itu, ujarnya tenang. Masalahnya, tabloid dan majalah memang suka mencari berita. Kau juga tahu mereka sering menulis artikel yang tidak-tidak. Kau tanya padaku kenapa mereka bisa berpikir kau gay? Mungkin karena selama ini kau tidak pernah terlihat dekat dengan wanita manapun di depan publik. Jung Tae-woo mengangkat bahu. Kalau begitu, terserah mereka mau berpikir apa. Kalau kita tidak menanggapinya, gosip itu akan mereda sendiri. Pak Hyun Sik menggeleng. 2 minggu lagi album barumu akan diluncurkan. Aku takut rumor ini bisa mempengaruhi penjualan albummu nantinya. Satu gosip bisa menimbulkan gosip-gosip lain. Bahkan masalah lama juga bisa diungkit-ungkit. Produsermu tidak akan senang, ditambah lagi bagaimana dengan para penggemarmu? Apa yang akan mereka pikirkan? Kau bisa kehilangan pasar. Jung Tae-woo mendongak menatap langit-langit dan menghembuskan napas berat. Lalu bagaimana? Pak Hyun Sik meneguk minumannya lagi dan berkata, untuk masalah gosip gay itu, kurasa sudah saatnya bagimu untuk memperkenalkan seseorang wanita kepada publik. Kepala Tae-woo berputar cepat ke arah Pak Hyun Sik. Apa? Sesederhana itu? Kenapa kau tidak mulai pacaran? Usul Pak Hyun Sik langsung. Apa?
Pak Hyun-sik tidak memandang Jung Tae-woo dan melanjutkan dengan nada serius. Yang penting jangan berpacaran dengan artis. Bisa jadi skandal, terlalu berisiko. Kita juga tidak bisa segera membuat pengumuman resmi kepada wartawan bahwa kau sedang menjalin hubungan dengan wanita, karena mereka pasti curiga dan akan menduga itu hanya sandiwara untuk mengelak dari gosip gay. Park Hyun-sik mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikiran. Akhirnya ia menoleh dan mendapati Taewong sedang menunggu hasil renungannya. Baiklah, katanya sambil tersenyum. Kita misalkan saja bahwa sebenarnya kau punya kekasih, tapi kekasihmu tidak bersedia ekspos. Jadi kau terpaksa merahasiakan hubungan kalian. Dengan begitu tidak ada yang tahu siapa wanita itu dan tidak ada yang pernah melihatnya. Taewoo mengerutkan kening karena bingung. Tidak ada yang pernah melihat dan tidak ada yang tahu. Apa untungnya begitu? Orang-orang tidak akan percaya pada sekedar kata-kata belaka. Tapi kita bisa memberikan bukti. Bukti apa? Foto dirimu bersama wanita itu. Wanita yang mana? Wanita yang menjadi kekasihmu. Kekasih yang mana? Semua bisa diatur kalau memang kamu mau. Maksudnya? Senyum Pak Hyun-sik bertambah lebar. Kita cari wanita yang tidak dikenal siapapun dan memintanya menjadi kekasihmu selama beberapa saat. Kau hanya perlu memamerkan di depan wartawan. Beres bukan? Taewoo merenung lalu berkata, bagaimana kalau wartawan mulai menyelidiki asal-usul wanita itu? Lagi pula, di mana kita cari wanita yang bersedia dan bisa dipercaya untuk diajak bekerja sama? Masa pilih sembarangan? Pak Hyun-sik meneguk sujunya lagi dan menatap Taewoo. Temannya itu tampak mempertimbangkan usulnya dengan ekspresi sangat cemas. Alisnya berkerut, sesekali ia menggigit bibir bawahnya. Setelah beberapa saat, Taewoo mendesah dan melanjutkan. Wanita yang seperti apa yang akan kita pilih? Boleh aku pilih sendiri? Atau kita pilih saja wanita pertama yang berjalan melewati pintu itu? Ia menunjuk pintu depan rumahnya dengan dagu. Tawa Pak Hyun-sik meledak. Taewoo menetap dengan pandangan bingung. Hyung, ada apa? Pak Hyun-sik mendorong pelan bahu Taewoo. Astaga Taewoo, aku hanya bercanda. Kenapa kau serius begitu? Apa? Pak Hyun-sik menggeleng-geleng. Aku hanya bercanda soal usul tadi. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Pasti ada jalan keluarnya. Taewoo mendengus lalu tertawa kecil. Pusing. Aku mau keluar jalan-jalan sebentar. Hyung mau ikut? Kata Taewoo sambil merebahkan kepala di sandaran sofa dan memandang langit-langit ruang duduk. Pak Hyun-sik mengangkat bahu. Oke. Taewoo mengayun-ngayunkan botol suju yang sedang dipegangnya, lalu bertanya, Oh Hyung, ponselku sudah diperbaiki belum? Pak Hyun-sik mengeluarkan ponsel dan mengulurkannya kepada Taewoo. Tiba-tiba ia teringat pada telepon yang diterimanya dalam perjalanan ke rumah Taewoo tadi. Wanita yang mengaku bernama Han So-hee itu berkata ponsel mereka tertukar. Karena ia sendiri tidak bisa kembali mengambilnya, Pak Hyun-sik meminta wanita itu datang ke rumah Jung Tae-woo. Mungkin permintaannya agak keterlaluan karena bagaimanapun tertukarnya ponsel mereka bukan salah wanita itu. Tapi apa boleh buat? Jung Tae-woo sedang uring-uringan dan kalau sedang uring-uringan, ia tidak suka menunggu lama. Ia baru akan menceritakan hal ini kepada Tae-woo ketika bel pintu berbunyi. Siapa yang datang malam-malam begini? Gemam Tae-woo heran. Sandy benar-benar tidak mengerti kenapa hari ini ia sial sekali. Mungkin begitu sampai di rumah, ia harus cepat-cepat mandi kembang 7 warna seperti yang pernah diajarkan ibunya. Apapun untuk mengguyur hingga tak tersisa segala kesialan. Sekarang ia berdiri di depan pintu rumah besar berwarna putih. Pria yang katanya bernama Pak Hyun-sik menyuruhnya kemari untuk mengambil ponselnya yang tertukar. Sandy jengkel, kenapa ia yang harus datang? Bukankah orang itu yang duluan mengambil ponsel yang salah? Ia bahkan sampai harus meminjam uang dari bibi pemilik toko supaya bisa naik bus. Ditambah harus berjalan kaki untuk sampai di kawasan perumahan elit ini. Sandy kembali menghembuskan napas. Sudahlah, tidak apa-apa. Hal terpenting sekarang adalah mendapatkan ponselnya kembali. Setelah ini ia bakal bisa bergegas pulang. Hari sudah semakin larut dan ia sudah menguap 4 kali dalam 15 menit terakhir. Pintu terbuka dan Sandy mengenali wajah pria yang membuka pintu itu.
Iya, pria yang ada di toko tadi. Walaupun agak sulit, Sandy memaksa seulas senyum sopan. Pipinya terasa agak kaku, tapi ia berharap senyumnya terlihat normal. Apa kabar? Saya Han Sohei yang tadi menelpon. Saya ingin membalikan ponsel Anda. Ini saya mau. Sandy mengulurkan tangannya yang memegang ponsel. Oh, terima kasih banyak, kata pria itu ramah. Saya benar-benar minta maaf karena sudah merepotkan. Silakan masuk, ponsel Anda ada di dalam. Sebenarnya Sandy tahu ia tidak boleh masuk ke rumah pria yang tidak dia kenal, apalagi pada jam selarut ini. Tapi otaknya sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ia hanya ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah supaya bisa pulang ke rumah dan tidur. Lagi pula pria itu kelihatannya sangat baik. Sandy melangkah masuk dan membiarkan dirinya dibawa ke ruang duduk luas dengan perabotan mewah. Di sofa panjang yang mendominasi ruang tamu itu, duduk laki-laki yang sedang berbicara di telepon. Wajahnya tampan, potongan rambutnya bagus dan rapi. Walaupun Sandy pribadi tidak terlalu suka dengan warna rambut yang agak pirang. Ia merasa pernah melihat laki-laki itu, tapi di mana ya? Mungkin Anda salah sambung. Sandy mendengar pria itu berkata di ponselnya. Tidak ada yang namanya Han Sohei atau Sandy di sini. Sandy menatap Pak Hyun Sik dengan pandangan bertanya sambil menunjuk ke arah ponsel yang sedang dipegang laki-laki tampan di sofa itu. Iya, itu ponsel Anda, kata Pak Hyun Sik sambil tersenyum kecil. Laki-laki yang duduk di sofa masih sibuk sendiri, tidak menyadari kedatangan Sandy. Keningnya tampak berkerut sebal. Ia berkata dengan nada agak marah. Maaf, Lee Jung Susi, saya benar-benar tidak mengenal Anda. Saya juga tidak kenal Han Sohei. Bagaimana saya bisa meminta dia menjawab telepon? Anda salah sambung. Selesai berkata seperti itu, laki-laki itu menutup ponselnya dengan keras. Orang aneh. Dia mengetus sendiri. Hei, Sandy mendengar Pak Hyun Sik memanggil laki-laki itu. Ponsel itu milik nona ini. Laki-laki di sofa itu berpaling ke arah Pak Hyun Sik lalu ke arah Sandy. Ketika mata mereka bertemu, Sandy baru sadar siapa laki-laki itu. Chung Tae-woo agak bingung mendengar penjelasan Pak Hyun Sik. Pandangannya berpindah-pindah dari sang manajer ke gadis yang berdiri di hadapannya, lalu kembali ke manajernya lagi. Secara sekilas, ia mengamati orang asing yang sekarang ada di ruang tamunya itu. Gadis bertubuh kecil dengan rambut dikuncir dan tangan menjinjing kantong plastik besar serta tas tangan. Raut wajahnya terlihat kusam, lelah dan pucat. Gadis itu diam tak bersuara, sementara Pak Hyun Sik menjelaskan apa yang sudah terjadi. Oh, jadi ini ponsel Anda? Tanya Tae-woo. Sambil bangkit dari sofa, ia mengulurkan ponsel yang sedang dipegangnya. Itu tadi siapa namanya? Maaf, saya lupa. Menelpon mencari Han Sohei atau Sandy? Anda sendiri Han Sohei atau Sandy? Gadis itu tersenyum samar dan menjawab, dua-duanya nama saya. Tiba-tiba ponsel itu berbunyi dan membuat Tae-woo tersentak kaget. Silakan dijawab, katanya cepat. Han Sohei menerima ponsel itu dan langsung membuka pelapnya. Halo? Kemudian Tae-woo dan Pak Hyun Sik tertegun ketika mendengar gadis itu berbicara dalam bahasa asing. Tae-woo yakin percakapan tersebut bukan dalam bahasa Inggris ataupun Jepang, karena ia menguasai kedua bahasa itu. Entah bahasa apa yang sedang dipakai gadis itu. Pokoknya ia berbicara lancar sekali. Tae-woo menoleh ke arah manajernya untuk bertanya dan sebagai jawaban, Pak Hyun Sik menggeleng. Percakapan itu tidak berlangsung lama. Setelah menutup telepon, si gadis memandang Pak Hyun Sik dan Tae-woo bergantian dengan sikap serba salah. Sambil tersenyum kaku ia berkata, terima kasih banyak, saya pulang dulu. Tunggu, Pak Hyun Sik menyela. Gadis itu memandangnya tanpa ekspresi. Kalau boleh tahu, yang tadi itu bahasa apa? Bahasa Indonesia, jawab gadis itu langsung. Oh begitu, Pak Hyun Sik tersenyum dan mengangguk-angguk, karena sepertinya gadis itu tidak ingin menjelaskan lebih lanjut.
Anda bisa berbahasa Indonesia rupanya. Saya permisi, kata gadis itu lagi sambil beranjak ke pintu. Sebentar, Pak Hyun-sik sambil menahan gadis itu. Ia memandang Taewoo sekilas, lalu kembali memandang gadis itu. Anda tidak datang dengan mobil, bukan? Tadi saya lihat tidak ada mobil di luar. Begini saja, kebetulan kami juga mau keluar. Bagaimana kalau Anda kami antar? Saya merasa tidak enak karena Anda harus mengantar ponsel itu kemari. Gadis itu tersenyum kaku dan menggoyang-goyangkan sebelah tangannya. Tidak usah, saya bisa naik bus. Kami bisa mengantar Anda ke halte bus, timpal Taewoo. Ia tidak yakin gadis itu bisa pulang sendiri karena bisa dilihat dari keadaannya sekarang. Gadis itu sepertinya bisa jatuh pingsan kapan saja. Anggap saja sebagai tanda terima kasih sekaligus tanda maaf dari kami. Gadis itu memandang mereka berdua bergantian dengan mata yang besar. Raut wajahnya tampak bimbang. Sepertinya otaknya sedang berputar mencari cara menolak tawaran itu. Taewoo bisa memahami seorang gadis yang langsung bersedia diantar dua pria tidak dikenal sudah pasti gadis yang tidak beres. Tidak usah khawatir, kami tidak akan macam-macam, percayalah, kata Taewoo sambil tersenyum lebar. Walaupun ia tahu pasti kalimat itu terdengar tidak terlalu meyakinkan. Oh, bukan. Saya tidak bermaksud begitu, kata gadis itu sambil menggoyang-goyangkan tangannya lagi. Ayo, biar kami antar sampai ke halte bus, sela Taewoo sambil meraih kunci mobil manajernya yang ada di meja. Ia menoleh ke arah Pak Hyun-sik. Yang, kita pakai mobilmu saja ya. Sepanjang perjalanan gadis itu lebih banyak diam. Bila diajak bicara, ia hanya menjawab seperlunya. Taewoo melirik manajernya yang sedang menyetir dan melirik ke kaca spion untuk mencuri pandang ke kursi belakang. Gadis itu duduk bersandar dengan memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Taewoo ingin tahu apa yang membuat gadis itu terlihat begitu lelah. Tiba-tiba gadis itu membuka suara. Saya turun di depan sini saja. Chung Taewoo membalikkan tubuh sedikit supaya bisa melihat gadis itu. Di sini saja? Yakin tidak mau kami antar sampai di rumah? Benar, kami tidak keberatan, Pak Hyun-sik menambahkan. Gadis itu menyunggingkan seulas senyum yang terkesan terpaksa. Tidak usah, berhenti di sini saja. Pak Hyun-sik menghentikan mobilnya di tepi jalan di dekat halte bus. Terima kasih, kata gadis itu sambil keluar dari mobil. Selamat malam. Ketika gadis itu membungkuk untuk memberi salam kepada mereka berdua, Pak Hyun-sik menurunkan kaca mobil dan bertanya, Nona Han So-hae, ada yang ingin saya tanyakan. Apakah Anda mengenal teman saya ini? Taewoo menyadari manajernya sedang menunjuk ke arahnya. Han So-hae mengerjapkan matanya sekali, lalu mengangguk. Orang ini, Chung Taewoo, bukan? Chung Taewoo yang penyanyi itu. Lalu seakan baru menyadari sesuatu, ia memandang Taewoo dan berkata, lagu Anda bagus.